Mereka bilang pohon itu hanya mitos, tapi ketika jejak kaki temanmu berhenti tepat di depan batangnya, kamu tahu satu hal pasti, pohon itu lapar, dan kamu berikutnya. Malam itu, angin dingin menerpa desa kecil di kaki bukit. Raka, seorang remaja berusia 17 tahun yang skeptis terhadap hal-hal mistis, duduk di depan laptopnya sambil menonton video dokumenter tentang mitos lokal. Di layar, wawancara dengan seorang nenek tua dari desanya tampil. Nenek itu bicara tentang pohon Wijaya, sebuah pohon raksasa yang diyakini telah ada sejak ratusan tahun lalu. Menurut legenda, siapapun yang mendekatinya akan hilang tanpa jejak. Bualan, gumam Raka sambil menyeringai. Dia selalu menganggap cerita-cerita seperti itu hanyalah dongeng untuk menakuti anak-anak. Tapi kali ini, dia merasa tertantang. Aku bisa membuktikan kalau itu cuma omong kosong, katanya pada diri sendiri. Esok harinya, Raka mengajak teman-temannya, Nisa, Dika, dan Andi, untuk berkemah di dekat pohon itu. Ide ini disambut antusias oleh Dika, yang suka tantangan, dan Andi, yang hanya ingin mencari pengalaman baru. Nisa, meskipun agak ragu, akhirnya ikut karena tidak ingin ditinggalkan. Mereka mempersiapkan peralatan berkemah, tenda, sleeping bag, lampu senter, makanan instan, dan beberapa botol air mineral. Saat matahari mulai tenggelam, mereka berjalan menuju lokasi pohon. Suasana hutan yang sunyi membuat langkah mereka semakin berat. Daun-daun kering berderak di bawah sepatu mereka, dan bayangan pepohonan yang panjang membuat semuanya terlihat lebih besar dari biasanya. Pohonnya sudah dekat, kata Raka, sambil menunjuk ke arah cahaya redup yang tampak di kejauhan. Setelah berjalan beberapa menit lagi, mereka akhirnya sampai. Pohon Wijaya berdiri megah di tengah hutan, dengan batangnya yang besar dan cabang-cabangnya yang menjulur ke segala arah seperti tangan raksasa. Akar-akarnya yang tebal melilit tanah, seolah mencengkeram bumi dengan kuat. Ada sesuatu yang aneh tentang pohon itu. Warna kulit kayunya lebih gelap dibanding pohon lain, dan udara di sekitarnya terasa lebih dingin. Kok rasanya nggak enak ya? Gumam Nisa pelan, matanya terus-menerus bergerak memindai sekeliling. Dia merapatkan jaketnya, meskipun cuaca malam itu tidak terlalu dingin. Tenang aja, kita cuma ngecek kayak gimana tempatnya, kata Raka santai. Sambil melemparkan tasnya ke tanah, dia mulai memasang tenda bersama Dika, sementara Nisa dan Andi menyalakan api unggun. Api itu memberikan sedikit kehangatan, tapi juga menyorot bayangan-bayangan aneh di balik pepohonan. Setelah semua siap, mereka duduk mengelilingi api unggun. Awalnya, obrolan mereka ringan tentang sekolah, film horor yang pernah mereka tonton, dan rencana liburan mereka. Namun, saat jam menunjukkan pukul 10 malam, suasana mulai berubah. Angin yang tadinya hanya berdesir pelan kini berhembus lebih kencang, membuat api unggun bergoyang liar. Salah satu ranting pohon jatuh dengan bunyi keras di dekat tenda membuat Nisa tersentak. Itu cuma ranting santai, ujar Dika mencoba menenangkan. Tapi nada suaranya terdengar dipaksakan. Raka, yang masih skeptis, memutuskan untuk mengeksplorasi area di sekitar pohon. Dia mengambil senter dan berjalan beberapa langkah menjauh dari kelompok. Cahaya senter menyapu batang pohon yang kasar. Saat dia mendekat, dia melihat sesuatu yang aneh. Goresan-goresan kecil di permukaan kayu, seperti bekas cakaran manusia. Matanya menyipit. Goresan itu terlihat baru, bukan sesuatu yang bisa dihasilkan oleh alam. "Hei, lihat ini!" panggil Raka kepada teman-temannya. Mereka mendekat dan keempatnya saling bertukar pandang dengan cemas. "Apa ini goresan tangan?" tanya Nisa, suaranya bergetar. "Nggak mungkin kan? Ini cuman kayu lapuk," jawab Andi, meski nadanya tidak yakin. Tiba-tiba, suara gemerisik datang dari atas. Mereka menoleh serempak ke arah suara itu. Daun-daun di cabang pohon bergerak, meskipun tidak ada angin yang cukup kuat untuk menggerakkannya. Suara itu semakin keras, seperti sesuatu yang meluncur di antara dedaunan. Lalu, tiba-tiba, sebuah ranting besar jatuh tepat di depan mereka, membuat mereka mundur terkejut. "Cukup, kita balik saja ke tenda," kata Nisa dengan nada tinggi. Ketakutan mulai terlihat jelas di wajahnya. Mereka kembali ke tenda dan memutuskan untuk tidur lebih awal. Namun, malam itu tidak tenang. Saat api unggun mulai padam,
suara-suara aneh mulai terdengar seperti bisikan samar yang sulit dimengerti. Raka mencoba mengabaikannya, tapi bisikan itu semakin keras, hingga akhirnya dia bisa mendengar sepatah kata yang jelas. Lapar. Dia membuka matanya lebar-lebar, jantungnya berdebar kencang. Dia membangunkan teman-temannya, tapi saat mereka keluar dari tenda, suara itu sudah hilang. Hanya hutan yang sunyi yang menyelimuti mereka. "Kalian dengar apa tadi?" tanya Raka. Suaranya bergetar. "Tidak, tapi aku merasakan sesuatu," jawab Nisa pelan. Matanya terpaku pada pohon yang berdiri kokoh di kegelapan. Mereka kembali masuk ke tenda, tapi tak satu pun dari mereka bisa tidur. Malam itu, mereka semua merasakan hal yang sama. Perasaan bahwa mereka sedang diamati oleh sesuatu yang tidak terlihat. Pagi datang dengan lambat. Cahaya matahari yang biasanya cerah terasa redup, seolah-olah langit sendiri enggan menyentuh area di sekitar pohon wijaya. Raka adalah yang pertama terbangun. Dia merasa tubuhnya kaku, mungkin karena dingin malam atau ketegangan yang tak pernah benar-benar hilang semalaman. Saat dia membuka resleting tenda dan melangkah keluar, dia langsung menyadari ada sesuatu yang tidak beres. "Dika." Panggilnya pelan, suaranya terdengar lebih keras dari yang ia maksudkan di keheningan pagi itu. Tidak ada jawaban. Tenda lain yang seharusnya ditempati oleh Dika kosong. Sleeping bag-nya terbuka seperti seseorang buru-buru meninggalkannya. Raka menoleh ke arah Nisa dan Andi yang masih tertidur di tenda mereka. Dia membangunkan mereka dengan cepat. "Dika nggak ada," kata Raka, nadanya datar tapi matanya penuh kekhawatiran. Nisa langsung duduk tegak, matanya melebar. "Apa maksudmu? Masa iya dia jalan-jalan pagi-pagi begini?" Mereka mulai mencari di sekitar lokasi perkemahan. Tapi semakin lama mereka mencari, semakin besar rasa cemas mereka. Tidak ada tanda-tanda Dika dimanapun. Hingga akhirnya, Andi menemukan sesuatu yang membuat darah mereka berubah dingin. "Di sini!" teriak Andi dari dekat batang pohon wijaya. Mereka bergegas mendekat, dan apa yang mereka lihat membuat mereka terdiam. Di tanah, ada jejak kaki, jejak milik sepatu olahraga Dika, yang mengarah lurus menuju batang pohon. Namun, jejak itu berhenti tepat di depan pohon. Tidak ada jejak keluar lagi. Apa ini?" tanya Nisa dengan suara gemetar. Tangannya menutup mulutnya. Raka berlutut untuk memeriksa lebih dekat. Jejak kaki itu tampak normal hingga beberapa langkah terakhir. Di mana polanya menjadi kacau, seperti orang yang sedang berlari atau berusaha melawan sesuatu. Dan yang lebih aneh lagi, ada goresan di batang pohon, seperti bekas cakaran tangan manusia. Goresan itu segar, seolah baru saja dibuat. Ini bukan kecelakaan," gumam Andi, suaranya serak. Sebelum mereka sempat berkata apa-apa lagi, sebuah suara samar terdengar dari dalam pohon. Awalnya hanya seperti desiran angin, tapi lama-kelamaan suara itu mulai terdengar jelas. Itu adalah bisikan. "Aku lapar, butuh lebih banyak." Suara itu membuat mereka semua mundur. Selangkah demi selangkah, napas mereka tersengal. Nisa menjerit kecil, sementara Andi memegang erat senter di tangannya seperti senjata. Raka mencoba tetap tenang, meskipun jantungnya berdebar kencang. "Itu cuma efek akustik," katanya, meski nada suaranya tidak yakin. "Angin yang lewat celah-celah kayu." Tapi suaranya terdengar seperti suara manusia, balas Nisa, matanya tetap terpaku pada pohon. Mereka berdiri diam selama beberapa saat, tidak berani bergerak. Suara itu perlahan-lahan hilang, meninggalkan keheningan yang lebih menyesakkan daripada sebelumnya. Udara di sekitar mereka terasa lebih dingin, dan bayangan pohon itu tampak lebih gelap dari biasanya. "Apa kita harus cari dia?" tanya Andi, suaranya bergetar. "Tidak ada jejak keluar," kata Raka pelan, matanya menyapu area di sekitar pohon. "Kalau kita mencari lebih jauh, kita bisa tersesat. Lebih baik kita kembali ke desa dan minta bantuan." Namun, ide itu langsung dibantah oleh Nisa. "Kita nggak bisa tinggalin dia. Apapun yang terjadi, kita harus cari dia." Mereka berdebat sejenak, tapi akhirnya memutuskan untuk mencari lebih lanjut. Mereka berpisah untuk mengecek area di sekitar pohon dengan harapan menemukan petunjuk apapun tentang keberadaan Dika. Namun, semakin jauh mereka menjelajah, semakin aneh suasana hutan itu terasa. Pepohonan di sekitar mereka tampak berbeda. Cabang-cabangnya lebih tajam.
daun-daunnya lebih gelap, dan udara semakin berat. Raka menemukan sesuatu yang membuatnya berhenti. Di tanah, ada potongan kecil kain biru yang sangat dikenalnya. Itu adalah bagian dari jaket Dika. Dia memungutnya dan memeriksanya dengan hati-hati. Kain itu robek seperti hasil tarikan kuat. "Nisa! Andi!" teriaknya, suaranya memantul di antara pepohonan. Mereka berkumpul kembali, dan ketika Raka menunjukkan kain itu, wajah Nisa langsung pucat. "Ini pasti ada hubungannya dengan pohon itu," katanya. Suaranya nyaris berbisik. Sebelum mereka bisa memutuskan apa yang harus dilakukan selanjutnya, angin kencang tiba-tiba bertiup, membuat daun-daun bergoyang liar. Suara gemerisik itu kembali terdengar, kali ini lebih keras dan lebih jelas. "Lebih banyak, aku lapar." Andi menyalakan senternya dan mengarahkannya ke pohon. Cahaya itu bergetar, tapi tidak cukup untuk menyembunyikan apa yang mereka lihat. Di batang pohon ada goresan baru, garis-garis panjang yang tampak seperti bekas cakaran tangan manusia. Dan di antara goresan itu, ada sesuatu yang lebih mengerikan. Bekas telapak tangan, seperti seseorang mencoba meraih sesuatu dari dalam pohon. "Kita harus pergi dari sini, sekarang!" teriak Nisa, suaranya penuh ketakutan. Mereka berlari kembali ke arah tenda, tapi saat mereka sampai di sana, mereka menyadari bahwa jalur yang mereka tempuh tadi sudah tidak terlihat lagi. Semua jejak telah hilang, digantikan oleh pepohonan yang asing dan tebal. Mereka tersesat, mereka berdiri di tengah hutan yang semakin asing. Napas mereka tersengal-sengal setelah berlari tanpa arah. Pepohonan di sekitar mereka tampak lebih tinggi daripada sebelumnya, dengan cabang-cabang yang menjulur seperti tangan-tangan kaku yang siap mencengkeram. Udara terasa lebih dingin dan lebih berat, seolah-olah hutan itu sendiri menekan mereka. "Apa kita balik ke tempat yang sama?" tanya Nisa pelan, suaranya gemetar. Dia menunjuk ke arah tenda mereka yang masih berdiri beberapa meter jauhnya. Namun, ada sesuatu yang aneh tentang tenda itu. Warnanya lebih pudar, seperti benda yang sudah lama ditinggalkan. "Kita cuma muter-muter," kata Raka, mengusap wajahnya dengan frustrasi. "Ini nggak masuk akal. Kita harus tetap tenang." "Tenang!" bentak Nisa, suaranya meninggi. "Dika hilang, kita tersesat, dan ada suara dari pohon itu. Gimana bisa kita tenang?" Andi mencoba menenangkan Nisa dengan meletakkan tangannya di bahu gadis itu, tapi dia sendiri terlihat cemas. "Kita harus cari jalan keluar. Kalau kita diam di sini, kita cuma akan semakin dalam." Raka mengambil pita yang mereka bawa, meskipun dia tahu bahwa peta itu tidak banyak membantu di hutan yang tampaknya selalu berubah. "Ayo kita ikuti matahari," katanya, mencoba terdengar percaya diri. Tapi mataharinya sendiri sulit dilihat di antara dedaunan tebal yang menutupi langit. Mereka mulai berjalan lagi, menyusuri jalur yang tampaknya baru saja mereka lewati. Setiap langkah mereka disertai suara daun-daun kering yang berderak di bawah sepatu mereka. Suara itu terdengar keras di keheningan hutan, seperti pengingat bahwa mereka tidak sendirian. Sesekali, mereka mendengar gemerisik samar dari pepohonan di sekitar mereka, seperti sesuatu yang bergerak di balik semak-semak. Namun, ketika mereka menoleh, tidak ada apapun di sana. Setelah beberapa saat berjalan tanpa hasil, Nisa mulai merasa ada yang tidak beres. Dia merasa seperti ada seseorang atau sesuatu yang mengamati mereka dari jauh. Dia memperlambat langkahnya dan menoleh ke belakang. Di sana, di antara bayangan pepohonan, dia melihat sesosok pria kurus dengan kulit pucat dan mata kosong. Pria itu hanya berdiri di sana, menatap mereka tanpa bergerak. "Ada orang di belakang kita," teriak Nisa, membuat Raka dan Andi langsung berbalik. Tapi ketika mereka menoleh, tidak ada siapapun. Hanya pepohonan yang sunyi. "Itu pasti imajinasimu," kata Raka, meski nada suaranya tidak yakin. Dia sendiri mulai merasa tidak nyaman dengan suasana hutan ini. Nisa menggelengkan kepala, matanya berkaca-kaca. "Aku serius, ada orang di sana. Wajahnya aneh sekali." Mereka semua diam sejenak, mencoba memahami apa yang terjadi. Lalu, Andi menunjuk ke arah sebuah gua kecil yang tersembunyi di balik semak-semak. "Lihat, mungkin kita bisa berlindung di sana untuk istirahat sebentar." Gua itu tampak suram dan sempit.
tapi mereka tidak punya pilihan lain. Mereka masuk ke dalam gua, berusaha menghindari dinginnya udara luar. Di dalam gua, mereka menyalakan senter mereka dan duduk di tanah yang dingin. Tidak ada yang bicara, hanya suara nafas mereka yang terdengar di keheningan. Setelah beberapa saat, Nisa tertidur dengan kepala bersandar di dinding gua. Dalam tidurnya, dia bermimpi buruk. Dia melihat Dika, temannya yang hilang, berdiri di depan pohon wijaya. Wajah Dika tampak putus asa, tangannya terulur seperti meminta tolong. Tapi ketika Nisa mencoba mendekatinya, akar-akar pohon itu mulai bergerak seperti ular raksasa, menarik tubuh Dika masuk ke dalam batang pohon. Mata Dika melebar dalam ketakutan, dan dia berteriak sebelum benar-benar hilang ke dalam pohon. Nisa terbangun dengan teriakan keras, membuat Raka dan Andi langsung terbangun juga. Mereka menatapnya dengan khawatir. "Apa yang terjadi?" tanya Raka. "Dika? Aku lihat Dika," kata Nisa, suaranya bergetar. "Dia di pohon itu, dia butuh bantuan, tapi kita nggak bisa kembali ke sana sekarang," kata Andi. Nadanya datar, tapi matanya penuh ketakutan. "Kalau kita salah langkah, kita bisa menghilang juga." Sebelum mereka bisa memutuskan apa yang harus dilakukan, mereka mendengar suara langkah-langkah berat di luar gua. Suara itu terdengar seperti langkah seseorang yang besar dan berat, tapi tidak ada suara napas atau gerakan lain. Langkah-langkah itu semakin dekat, hingga akhirnya berhenti tepat di pintu gua. Mereka semua membeku. Cahaya senter mereka terlalu lemah untuk menerangi bagian luar gua dengan jelas. Yang bisa mereka lihat hanyalah siluet gelap di pintu masuk gua, semat bayangan raksasa yang menghalangi cahaya. Bayangan itu tidak bergerak, tapi mereka bisa merasakan kehadirannya, kehadiran sesuatu yang tidak manusiawi. Apa itu?" bisik Nisa. Suaranya nyaris tak terdengar. Bayangan itu perlahan-lahan mulai mengecil, seolah-olah sesuatu sedang mundur ke dalam kegelapan. Setelah beberapa detik, suara langkah-langkah itu hilang, meninggalkan keheningan yang menusuk. "Tadi, apa itu?" tanya Andi. Suaranya bergetar. "Tidak ada yang tahu," jawab Raka pelan. Dia mencoba terlihat tenang, tapi matanya penuh ketakutan. "Tapi satu hal yang pasti, we're not alone out here." Setelah kejadian di gua, suasana tegang semakin memuncak. Mereka tidak bisa tidur lagi, bahkan setelah bayangan misterius itu menghilang. Suara langkah berat tadi masih terngiang di telinga. Mereka dan kegelapan di luar gua terasa semakin pekat, seolah menelan cahaya senter mereka. Raka mencoba tetap rasional, tapi dia sendiri mulai meragukan logikanya. "Apa kita harus keluar dari sini?" tanya Andi. Suaranya pelan, tapi penuh ketegangan. Dia menggenggam senter dengan erat, seperti senjata terakhir yang bisa melindungi mereka. "Kita nggak punya pilihan lain," jawab Raka, meski nada suaranya tidak yakin. "Kalau kita diam di sini, kita cuman akan semakin dalam." Nisa hanya duduk diam, matanya kosong. Mimpi buruk tentang Dika masih membayangi pikirannya. Dia tidak bisa berhenti memikirkan wajah putus asa Dika saat akar-akar pohon itu menyeretnya masuk. Dia ingin membantu temannya, tapi dia juga takut kembali ke pohon itu. Mereka akhirnya memutuskan untuk meninggalkan gua. Saat mereka melangkah keluar, udara malam terasa lebih dingin daripada sebelumnya. Mereka menyadari bahwa hutan ini tidak seperti hutan biasa. Pepohonan di sekitar mereka tampak semakin rapat. Cabang-cabangnya saling bertautan seperti jaring raksasa. Cahaya bulan yang redup hanya memberikan sedikit penerangan, membuat bayangan-bayangan aneh menari di tanah. Saat mereka berjalan, mereka mendengar suara gemerisik lembut di antara dedaunan. Awalnya, mereka mengira itu angin, tapi suara itu perlahan-lahan berubah menjadi sesuatu yang lebih jelas. Seperti bisikan, "Aku lapar, butuh lebih banyak." Bisikan itu datang dari segala arah, membuat mereka berhenti sejenak. Nisa menoleh ke belakang, berharap melihat sesuatu atau seseorang yang bisa menjelaskan apa yang terjadi. Tapi hutan itu tetap sunyi, hanya ada suara bisikan yang semakin keras. "Tidak mungkin kita bisa kembali ke desa kalau terus begini," gumam Andi. Suaranya nyaris terdengar seperti keluhan. Sebelum mereka bisa memutuskan langkah selanjutnya, mereka melihat sinar kecil di kejauhan. Sinar itu redup, tapi cukup untuk menarik perhatian mereka. Mereka bergegas mendekat, berharap itu adalah api unggun atau sinyal dari orang lain. Namun, ketika mereka sampai di sumber cahaya itu,
mereka menemukan sesuatu yang sama sekali tidak. Mereka duga, di tengah-tengah pepohonan, seorang lelaki tua duduk di depan sebuah api kecil. Dia mengenakan pakaian tradisional yang sudah lusuh, dan di tangannya terlihat sebuah buku tua yang tampak rapuh. Matanya yang keruh menatap mereka dengan ekspresi campuran antara kasihan dan penyesalan. "Siapa kalian?" tanya lelaki tua itu dengan suara-serak. Raka maju selangkah, mencoba tetap tenang. "Kami tersesat, kami dari desa. Apa Anda tahu jalan keluar dari sini?" Lelaki tua itu tersenyum tipis, tapi senyum itu tidak meyakinkan. "Tersesat? Atau kalian mencari sesuatu?" Nisa langsung bereaksi. "Teman kami hilang. Dia diambil oleh pohon itu." Lelaki tua itu mengangguk pelan, seolah sudah menduga hal. "Gimana itu? Pohon Wijaya? Ya, aku kenal baik tentang pohon itu." "Kenapa pohon itu bisa mengambil orang?" tanya Raka. Suaranya lebih tajam dari yang dia maksudkan. Lelaki tua itu menghela napas panjang, lalu mulai bercerita. Dulu, pohon itu adalah tempat ritual pengorbanan jiwa oleh para dukun kuno. Mereka percaya bahwa pohon itu bisa melindungi desa dari bencana alam, penyakit, dan musuh. Tapi sebagai gantinya, pohon itu membutuhkan korban manusia. Jiwa-jiwa yang dikorbankan akan diserap oleh pohon itu, membuatnya semakin kuat. "Jadi, ini semua benar?" tanya Andi. Suaranya bergetar. "Bukan hanya benar," lanjut lelaki tua itu. "Pohon itu hidup. Ia memiliki kesadaran. Jika seseorang mendekatinya, ia akan mencoba menarik mereka masuk. Akar-akarnya bisa menembus kulit, tulang, bahkan jiwa manusia. Sekali seseorang disentuh oleh akar itu, mereka akan menjadi bagian darinya. Mereka tidak benar-benar mati, tapi juga tidak hidup. Mereka terperangkap di dalam pohon itu, menjadi makanan bagi keberadaannya." Nisa menutup mulutnya dengan tangan, matanya berkaca-kaca. "Berarti Dika, dia masih hidup?" Lelaki tua itu menundukkan kepala. "Dia masih ada di dalam pohon itu, tapi apakah dia masih dirinya sendiri? Itu yang sulit dipastikan." Raka menggertakkan giginya. "Apa ada cara untuk menghentikan pohon itu?" Lelaki tua itu terdiam sejenak, lalu menggeleng pelan. "Ada satu cara, ritual pemurnian. Tapi itu membutuhkan bahan-bahan khusus yang hanya bisa ditemukan di hutan ini. Dan ritual itu harus dilakukan di dekat pohon itu sendiri." "Anda tahu di mana bahan-bahannya?" tanya Raka cepat. Lelaki tua itu mengangguk. "Aku bisa menunjukkanmu, tapi ingat, jika kalian salah langkah, kalian bisa menjadi korban berikutnya." Mereka semua saling bertukar pandang, ragu-ragu. Mereka tahu bahwa kembali ke pohon itu berarti menghadapi risiko besar, tapi jika ada kemungkinan untuk menyelamatkan Dika, mereka tidak punya pilihan lain. "Baik," kata Raka akhirnya. "Kami ikuti Anda." Lelaki tua itu bangkit, lalu mulai melangkah ke dalam hutan yang lebih gelap. Mereka mengikuti di belakangnya. Cahaya api kecil di tangannya menjadi satu-satunya penerangan mereka. Di kejauhan, mereka bisa mendengar suara gemerisik samar dari pepohonan, seperti bisikan yang mengikuti jejak mereka. Mereka mengikuti lelaki tua itu lebih dalam ke hutan, melewati pepohonan yang semakin rapat dan gelap. Cahaya api kecil di tangannya terasa seperti satu-satunya hal yang memisahkan mereka dari kegelapan total. Langkah-langkah mereka terdengar berat di tanah yang basah, dan suara gemerisik samar dari pepohonan terus mengikuti mereka, seperti bisikan yang tak pernah benar-benar hilang. "Kita sudah dekat," kata lelaki tua itu pelan, suaranya nyaris tenggelam oleh suara angin malam. Raka, Nisa, dan Andi saling bertukar pandang. Mereka tahu bahwa dekat bisa berarti apa saja di hutan ini. Mungkin hanya beberapa langkah, mungkin berjam-jam lagi. Tapi mereka tidak punya pilihan lain selain terus melangkah maju. Setelah beberapa saat berjalan, lelaki tua itu berhenti di depan sebuah pohon kecil yang tampak biasa saja. Di sekitarnya ada rerumputan liar dan lumut tebal yang menutupi batangnya. Lelaki tua itu menunduk dan mulai mencari sesuatu di antara akar-akar pohon itu. "Inilah salah satu bahan yang kalian butuhkan," katanya, sambil mengeluarkan sepotong kayu kecil yang tampak kering dan rapuh. Kayu itu memiliki pola aneh di permukaannya, seperti goresan-goresan yang membentuk simbol. "Ini adalah cabang dari pohon bayang. Ia akan menyucikan roh-roh yang terperangkap." Nisa meraih kayu itu dengan hati-hati,
tapi begitu dia menyentuhnya, dia merasakan sensasi dingin yang menjalar dari ujung jarinya. Dia buru-buru menyerahkannya kepada Raka yang memandanginya dengan curiga. Apa ini benar-benar akan berhasil? Tanya Raka, nadanya datar, tapi matanya penuh keraguan. Lelaki tua itu tersenyum tipis, tapi senyum itu tidak meyakinkan. Itu tergantung pada niat kalian. Pohon Wijaya bukanlah sesuatu yang bisa dikalahkan dengan mudah. Ritual ini hanya bisa memberikan kesempatan, tidak lebih. Sebelum mereka bisa bertanya lebih lanjut, suara gemerisik tiba-tiba menjadi lebih keras. Mereka semua berbalik secara bersamaan, dan di balik pepohonan, mereka melihat bayangan-bayangan aneh bergerak cepat, seperti siluet manusia, tapi bentuknya terdistorsi, seolah-olah tubuh mereka terbuat dari asap hitam. Apa itu? Teriak Andi, suaranya meninggi. Benda-benda itu, mereka adalah korban-korban sebelumnya, jawab lelaki tua itu pelan. Jiwa-jiwa yang terperangkap di dalam pohon Wijaya. Mereka mencoba keluar, tapi pohon itu tidak akan membiarkan mereka pergi. Bayangan-bayangan itu mulai mendekat, gerakannya lambat, tapi pasti. Suara bisikan semakin keras, dan kali ini kata-kata yang terdengar jelas lebih mengancam. Lebih banyak, aku lapar. Nisa mundur beberapa langkah, napasnya tersengal-sengal. Kita harus pergi dari sini. Tidak ada waktu untuk lari, kata Raka, secepat. Kita harus tetap fokus pada ritual. Lelaki tua itu mengangguk setuju. Masih ada 2 bahan lagi yang harus kita temukan. Tapi kita harus bergerak cepat. Mereka mulai berlari, mengikuti arah yang ditunjukkan oleh lelaki tua itu. Namun, semakin jauh mereka berlari, semakin aneh suasana hutan itu. Pepohonan di sekitar mereka mulai berubah bentuk, cabang-cabangnya menjulur lebih panjang, daun-daunnya berubah warna menjadi lebih gelap, dan akar-akarnya mulai bergerak seperti ular raksasa. Tiba-tiba, Andi berteriak keras. Salah satu akar besar telah melilit kakinya, menariknya ke bawah. Raka dan Nisa langsung berlari ke arahnya, mencoba melepaskan akar itu dari tubuh Andi. Lelaki tua itu hanya diam, matanya terpaku pada akar yang bergerak itu. Potong akarnya, teriak Raka. Andi meraih pisau lipat dari sakunya dan mulai memotong akar itu. Tapi akar tersebut terasa seperti logam, sangat keras dan sulit dipotong. Sementara itu, akar lain mulai menjalar ke arah mereka, siap menyerang. Gunakan kayu itu, teriak lelaki tua itu, menunjuk pada cabang pohon bayang yang dipegang Raka. Raka segera melemparkan kayu itu ke arah akar yang melilit Andi. Begitu kayu itu menyentuh akar, terdengar suara mendesis keras, seperti air yang dituangkan ke atas besi panas. Akar itu langsung melepaskan cengkeramannya dan mundur ke dalam tanah. Andi terjatuh, napasnya tersengal-sengal. Apa yang baru saja terjadi? Itu adalah kekuatan penyucian, jawab lelaki tua itu singkat. Tapi ingat, kayu itu hanya bisa digunakan sekali. Kita harus berhati-hati. Mereka melanjutkan perjalanan, tapi sekarang mereka lebih waspada. Setiap suara langkah atau gemerisik kecil membuat mereka menoleh cepat-cepat. Hutan terasa seperti makhluk hidup yang bernafas, mengejar mereka dengan kecepatan yang sama dengan langkah mereka. Akhirnya, mereka sampai di lokasi kedua, sebuah rawa kecil yang dipenuhi kabut tebal. Di tengah rawa itu, ada bunga aneh yang bercahaya redup. Bunga itu tampak rapuh, tapi saat lelaki tua itu mencoba memetiknya, ia langsung layu di tangannya. Inilah bahan kedua, katanya pelan. Bunga roh, ia akan memberikan keseimbangan bagi ritual. Namun, saat mereka berbalik untuk melanjutkan perjalanan, suara gemuruh keras terdengar dari kejauhan. Tanah di bawah mereka mulai bergoyang, dan akar-akar besar mulai muncul dari tanah, menghalangi jalan mereka. Pohon Wijaya tahu kita mencoba menghentikannya, kata lelaki tua itu. Nada suaranya lebih serius daripada sebelumnya. Kita harus segera menyelesaikan ini. Mereka berlari kembali ke arah pohon Wijaya, tapi kali ini hutan terasa seperti labirin yang tak ada habisnya. Akar-akar terus mengejar mereka, dan bisikan itu semakin keras, hingga akhirnya mereka mendengar suara tertawa rendah yang menggema di sekitar mereka. Kalian pikir bisa melawanku? Mereka akhirnya sampai di lokasi terakhir yang ditunjukkan oleh lelaki tua itu, sebuah tebing kecil yang menghadap langsung ke pohon Wijaya. Dari sana, mereka bisa melihat pohon raksasa itu dengan jelas. Cabang-cabangnya
menjulur seperti tangan-tangan kelaparan yang siap menyerang. Di bawah sinar bulan yang redup, pohon itu tampak lebih besar dan lebih gelap daripada sebelumnya. Seolah-olah ia tumbuh semakin kuat setiap detik. Inilah tempat ritual harus dilakukan, kata lelaki tua itu pelan. Suaranya nyaris tenggelam oleh angin malam. Tapi ingat, kalian harus memilih. Memilih apa? Tanya Raka, nadanya curiga. Lelaki tua itu menatap mereka satu persatu, matanya penuh dengan kesedihan yang mendalam. Ritual pemurnian ini hanya bisa berhasil jika ada pengorbanan sukarela. Salah satu dari kalian harus memberikan diri mereka kepada pohon itu sebagai korban, agar yang lain bisa bebas. Suasana langsung berubah mencekam. Mereka saling bertukar, pandang ketakutan terlihat jelas di wajah masing-masing. Nisa mundur selangkah, tangannya menutup mulutnya. Andi hanya diam, matanya melebar dalam keputusasaan. Apa maksud Anda? Tanya Raka, suaranya meninggi. Bukankah kita sudah mengumpulkan semua bahan untuk ritual? Bahan-bahan itu hanya alat, jawab lelaki tua itu. Tapi inti dari ritual ini adalah jiwa manusia. Pohon wijaya tidak akan puas dengan hal-hal kecil seperti kayu atau bunga. Ia ingin sesuatu yang lebih nyata. Tidak mungkin, bentak Nisa, suaranya bergetar. Kita tidak bisa memilih salah satu dari kita untuk mati. Tidak ada pilihan lain, balas lelaki tua itu, nada suaranya datar tapi penuh penyesalan. Jika kalian tidak melakukan ini, pohon itu akan terus mengejar kalian. Tidak ada yang bisa lolos. Mereka terdiam, kecuali suara napas mereka yang tersengal-sengal. Ketegangan di udara terasa begitu tebal hingga sulit untuk bernapas. Akhirnya Andi angkat bicara. Aku akan melakukannya, katanya pelan, suaranya nyaris tak terdengar. Andi, jangan bodoh, bentak Raka, matanya melebar. Kita bisa cari cara lain. Tidak, ada cara lain, balas Andi, nada suaranya lebih tegas kali ini. Aku nggak mau kita semua mati di sini. Aku rela kalau itu bisa menyelamatkan kalian. Nisa langsung menangis, air matanya jatuh tanpa henti. Dia mencoba meraih tangan Andi, tapi dia mundur selangkah. Jangan lakukan ini, Andi. Kita temukan. Mau selamatin nih, oke, mau kita bisa. Nisa, cukup, potong Andi. Suaranya lembut tapi tegas. Kita nggak punya waktu lagi. Lihat saja betapa besarnya pohon itu sekarang. Jika kita menunggu lebih lama, kita semua akan mati. Raka menundukkan kepala, rahangnya mengeras. Dia tahu bahwa Andi benar, tapi hatinya menolak untuk menerima fakta itu. Kalau ini harus dilakukan, aku yang akan melakukannya, katanya akhirnya. Ini ideku untuk datang ke sini. Ini tanggung jawabku. Jangan bodoh, Raka, balas Andi cepat. Kamu orang yang paling rasional di antara kita. Kamu harus tetap hidup untuk menjaga Nisa. Aku nggak peduli, bentak Raka, suaranya keras dan penuh emosi. Ini salahku, aku yang membawa kita ke sini. Sebelum mereka bisa berdebat lebih lanjut, lelaki tua itu angkat bicara. Cukup, waktu kalian hampir habis. Pohon itu sudah tahu kalian di sini. Jika kalian tidak memutuskan sekarang, ia akan datang untuk mengambil kalian semua. Mereka terdiam, lagi hanya suara angin yang memecah keheningan. Nisa tiba-tiba maju selangkah, matanya basah oleh air mata. Aku yang akan melakukannya, katanya pelan, suaranya bergetar. Nisa, jangan gila, seru Raka, langsung berbalik ke arahnya. Aku bersalah. Atas ini, balas Nisa, suaranya lebih tegas meski matanya masih berkaca-kaca. Aku tahu ini gila, tapi aku merasa ini sudah menjadi takdirku. Aku harus melakukannya. Andi dan Raka mencoba membujuknya, tapi Nisa tetap pada pendiriannya. Akhirnya, mereka terpaksa menerima keputusan itu. Meski dengan hati yang hancur, lelaki tua itu mengangguk pelan. Baiklah, ritual harus dimulai sekarang. Dia mulai menginstruksikan langkah-langkah ritual. Mereka harus membuat lingkaran besar menggunakan cabang pohon bayang, lalu meletakkan bunga roh di tengahnya. Setelah itu, Nisa harus masuk ke dalam lingkaran bersama bahan terakhir, sepotong batu hitam yang ditemukan di dasar rawa. Batu itu, menurut lelaki tua itu, adalah simbol keberanian dan pengorbanan. Saat Nisa melangkah ke dalam lingkaran, angin malam tiba-tiba berhembus lebih kencang. Cabang-cabang pohon wijaya mulai bergerak liar, seolah-olah marah. Suara gemerisik dan bisikan semakin keras, hingga akhirnya terdengar suara tertawa rendah yang menggema di seluruh hutan. Kalian pikir bisa menghentikanku?
Suara itu bergema, menusuk telinga mereka. Ritual dimulai. Lelaki tua itu mulai membacakan mantra dalam bahasa yang tidak mereka mengerti. Cahaya redup mulai muncul dari lingkaran itu, menyelimuti tubuh Nisa. Dia menutup mata, wajahnya tenang meski air mata masih mengalir di pipinya. Namun, saat cahaya itu semakin terang, akar-akar besar mulai muncul dari tanah, merayap cepat ke arah lingkaran. Raka dan Andi mencoba menghentikannya dengan pisau dan kayu, tapi akar-akar itu terlalu kuat. Aku butuh lebih banyak. Suara itu semakin keras, penuh kemarahan. "Nisa, cepat keluar dari sana!" teriak Raka, panik. Namun Nisa tidak bergerak. Matanya tetap tertutup, tubuhnya dikelilingi cahaya yang semakin terang. Dan tepat sebelum akar-akar itu mencapai lingkaran, suara ledakan keras terdengar, disusul kilatan cahaya yang menyilaukan. Cahaya menyilaukan dari ritual itu perlahan memudar, meninggalkan keheningan yang menusuk. Raka dan Andi berdiri terpaku, napas mereka tersengal-sengal setelah berusaha melawan akar-akar yang merayap mendekati lingkaran. Mereka menatap ke arah tempat Nisa berdiri, tapi dia sudah tidak ada di sana. "Nisa," panggil Raka pelan, suaranya bergetar. Dia melangkah maju, mencoba mencari jejak apapun dari temannya itu. Namun, yang tersisa hanyalah cabang pohon bayang yang hangus dan bunga roh yang layu. Tidak ada tanda-tanda Nisa sama sekali. Lelaki tua itu masih berdiri di tempatnya. Matanya tertutup seolah sedang mendengarkan sesuatu yang tak terdengar oleh telinga manusia biasa. Wajahnya tampak lebih tua, lebih lelah, seolah beban besar telah diletakkan di pundaknya. Apa yang terjadi?" tanya Andi. Suaranya nyaris putus asa. "Nisa telah menjadi bagian dari pohon itu," jawab lelaki tua itu pelan, tanpa membuka matanya. "Dia sini adalah korban yang diserap oleh pohon Wijaya untuk menyeimbangkan kekuatannya. Tapi apakah ritualnya berhasil? Apakah ini berarti kita aman?" tanya Raka cepat. Nada suaranya penuh harapan meski matanya berkaca-kaca. Lelaki tua itu membuka matanya perlahan, tatapannya kosong tapi penuh kesedihan. Ritual pemurnian hanya memberikan keseimbangan sementara. Pohon Wijaya tidak akan berhenti. Ia akan selalu lapar, selalu haus akan jiwa-jiwa baru. Kalian mungkin bisa pergi sekarang, tapi kalian harus ingat, ia tidak akan melupakan kalian. Sebelum mereka sempat bertanya lebih lanjut, angin dingin tiba-tiba berhembus kencang, membuat daun-daun bergoyang liar. Di kejauhan, pohon Wijaya tampak semakin besar, seperti makhluk hidup yang bernafas dalam diam. Suara gemerisik samar mulai terdengar lagi. Kali ini lebih dekat, seperti bisikan-bisikan yang datang dari segala arah. "Kita harus pergi dari sini sekarang," kata lelaki tua itu dengan nada mendesak. Mereka mengikuti lelaki tua itu berjalan cepat melewati pepohonan yang semakin rapat. Namun, semakin jauh mereka melangkah, semakin aneh suasana hutan itu terasa. Bayangan-bayangan mulai bergerak di balik pepohonan, seperti siluet manusia yang terdistorsi. Suara langkah-langkah berat terdengar di belakang mereka, tapi ketika mereka menoleh, tidak ada siapapun. "Apa itu?" tanya Andi. Suaranya bergetar. "Benda-benda itu. Mereka adalah korban-korban sebelumnya," jawab lelaki tua itu pelan. "Jiwa-jiwa yang terperangkap di dalam pohon itu. Mereka mencoba keluar, tapi pohon itu tidak akan membiarkan mereka pergi." Tiba-tiba, suara tertawa rendah menggema di sekitar mereka. Suara itu terdengar seperti campuran antara suara manusia dan gemerisik dedaunan, penuh kemarahan dan kebencian. "Kalian pikir bisa lolos dariku?" Mereka semua berhenti sejenak, tubuh mereka membeku. Suara itu terdengar sangat dekat, seolah datang dari tepat di belakang mereka. Mereka berbalik secara bersamaan, tapi tidak ada apapun di sana. Hanya bayangan gelap di antara pepohonan. "Ayo terus berjalan," desak Raka. Suaranya tegas meski tangannya gemetar. Mereka melanjutkan perjalanan, tapi kali ini lebih cepat, hampir berlari. Setelah beberapa saat, mereka sampai di sebuah area terbuka di mana pohon Wijaya tampak begitu dekat, seolah-olah ia telah bergerak mendekat. Di bawah sinar bulan yang redup, mereka melihat sesuatu yang membuat darah mereka berubah dingin. Di balik pohon itu, ada bayangan-bayangan aneh yang bergerak cepat, seperti orang-orang yang terperangkap di dalam batang pohon, mencoba meloloskan diri tapi gagal.
Salah satu bayangan itu tiba-tiba berhenti, lalu menoleh ke arah mereka. Bayangan itu memiliki wajah yang sangat dikenal. Dika. Dika, teriak Andi. Suaranya penuh harapan dan ketakutan. Bayangan Dika tampak putus asa, tangannya terulur seperti meminta tolong. Matanya melebar dalam ketakutan, bibirnya bergerak seperti ingin mengatakan sesuatu, tapi tidak ada suara yang keluar. Dia tampak seperti seseorang yang berada di ambang keputusasaan total. Kita harus bantu dia, seru Andi, mencoba berlari ke arah bayangan itu. Tidak, bentak Raka, menahan lengan Andi dengan kuat. Itu bukan Dika lagi, itu cuma bayangannya. Andi berusaha melepaskan diri, tapi Raka tetap memeganginya erat. Aku nggak peduli, aku nggak bisa tinggalin dia di sana. Sebelum mereka bisa berdebat lebih lanjut, lelaki tua itu angkat bicara. Kalian tidak bisa menyelamatkannya. Jiwa Dika sudah menjadi bagian dari pohon itu. Jika kalian mendekat, kalian juga akan terperangkap. Suara tertawa rendah itu kembali terdengar. Kali ini lebih keras dan lebih dekat. Lebih banyak. Aku butuh lebih banyak. Bayangan Dika perlahan-lahan mulai memudar, seperti asap yang tersapu angin. Tapi sebelum benar-benar hilang, dia menatap mereka dengan mata penuh penyesalan, lalu menghilang ke dalam batang pohon. Mereka semua terdiam, hanya suara napas mereka yang terdengar. Lelaki tua itu menghela napas panjang. Ini belum berakhir, pohon itu akan terus mengejar kalian. Bahkan, jika kalian meninggalkan hutan ini, ia akan selalu ada di dalam mimpi-mimpi kalian. Apa maksudmu? Tanya Raka, nadanya curiga. Pohon Wijaya tidak hanya hidup di dunia fisik, jawab lelaki tua itu pelan. Ia juga hidup di dalam pikiran kalian. Ia akan menghantui kalian sampai salah satu dari kalian kembali kepadanya. Mereka semua saling bertukar pandang. Ketakutan terlihat jelas di wajah mereka. Mereka tahu bahwa mereka tidak bisa melawan sesuatu yang tidak bisa mereka lihat atau sentuh. Ayo pergi dari sini, kata Raka akhirnya. Suaranya lebih tegas meski matanya penuh keraguan. Mereka mulai berjalan menjauhi pohon itu, tapi sebelum mereka bisa melangkah lebih jauh, kabut tebal mulai menyelimuti area itu. Suara gemerisik semakin keras, hingga akhirnya mereka tidak bisa mendengar apapun selain bisikan-bisikan yang mengatakan hal yang sama berulang-ulang. Aku lapar. Aku butuh lebih banyak. Mereka akhirnya berhasil keluar dari hutan, meskipun setiap langkah yang mereka ambil terasa seperti berjalan melawan arus. Kabut tebal yang menyelimuti area itu perlahan mulai memudar saat mereka semakin menjauh dari pohon Wijaya. Namun, rasa lega tidak kunjung datang. Setiap kali mereka menoleh ke belakang, pohon itu tampak lebih besar dan lebih gelap, seolah-olah ia tumbuh semakin kuat di balik punggung mereka. Kita belum benar-benar aman, gumam Raka pelan. Suaranya nyaris tak terdengar di antara deru napas mereka yang tersengal-sengal. Dia mengusap wajahnya dengan kedua tangan, mencoba menghilangkan bayangan Dika dan Nisa yang terus muncul di benaknya. Andi hanya diam, matanya kosong. Dia masih terpukul oleh hilangnya Dika dan pengorbanan Nisa. Apa kita benar-benar bisa meninggalkan mereka begitu saja? Tanyanya akhirnya, suaranya bergetar. Lelaki tua itu berhenti melangkah dan menoleh kepada mereka. Matanya yang keruh menatap mereka satu persatu, penuh penyesalan. Kalian tidak punya pilihan lain. Jiwa mereka sudah menjadi bagian dari pohon itu. Tapi jika kalian ingin membantu mereka, ada satu hal lagi yang bisa kalian lakukan. Apa maksudmu? Tanya Raka cepat, nadanya penuh harapan, meski dia sendiri ragu apakah harapan itu realistis. Ada satu ritual terakhir, jawab lelaki tua itu pelan. Ritual ini bisa melepaskan jiwa-jiwa yang terperangkap di dalam pohon itu. Tapi ingat, ritual ini lebih berbahaya daripada yang sebelumnya. Jika gagal, bukan hanya kalian yang akan mati. Pohon itu akan semakin kuat, dan tidak ada lagi yang bisa menghentikannya. Raka dan Andi saling bertukar pandang. Mereka tahu bahwa risiko ini jauh lebih besar daripada sebelumnya, tapi mereka juga tidak bisa meninggalkan teman-teman mereka terperangkap di dalam pohon itu untuk selamanya. Kita harus melakukannya, kata Raka akhirnya, nada suaranya tegas meski tangannya gemetar. Kita nggak bisa tinggalin mereka. Andi mengangguk pelan, meski wajahnya penuh ketakutan. Aku ikut. Apapun yang terjadi, aku nggak bisa hidup tenang kalau tahu mereka masih di sana. Lelaki tua itu mengangguk, lalu mulai menjelaskan langkah-langkah ritual terakhir.
Kalian harus kembali ke pohon itu saat malam tiba. Kalian membutuhkan 3 bahan terakhir. Daun dari pohon bayang yang telah disucikan, air dari mata air di dasar, rawa dan abu dari kayu yang telah dibakar di bawah sinar bulan purnama. Malam ini adalah malam purnama terakhir sebelum siklus baru dimulai. Lanjutnya, jika kalian tidak menyelesaikan ritual ini sebelum fajar, pohon itu akan sepenuhnya bangkit dan tidak ada lagi yang bisa menghentikannya. Mereka semua terdiam. Ia hanya suara angin yang memecah keheningan. Akhirnya Raka angkat bicara. Baik, kita cari bahan-bahannya sekarang. Setelah beberapa jam mencari, mereka berhasil menemukan 2 dari 3 bahan. Daun pohon bayang yang telah disucikan dan air dari mata air di dasar rawa. Namun, bahan terakhir, abu dari kayu yang dibakar di bawah sinar bulan purnama adalah yang paling sulit didapatkan. Mereka harus kembali ke lokasi pohon dan membakar kayu itu tepat di depan pohon itu sendiri. Saat malam semakin larut, mereka kembali ke tempat pohon Wijaya berdiri megah. Cahaya bulan purnama menyinari batang pohon. Itu membuatnya tampak lebih besar dan lebih menyeramkan daripada sebelumnya. Angin dingin berhembus, membawa suara gemerisik yang semakin keras. Inilah saatnya, kata lelaki tua itu pelan. Siapkan kayu itu, bakarlah di bawah sinar bulan. Raka mengeluarkan kayu yang telah mereka siapkan dan meletakkannya di tanah. Dia mengeluarkan korek api dari sakunya dan menyalakan api. Api itu menyala perlahan, diterangi oleh cahaya bulan yang redup. Saat api mulai membesar, suara gemerisik dari pohon itu berubah menjadi raungan marah. Apa yang kalian lakukan? Suara itu bergema, menusuk telinga mereka. Tetap fokus, bentak lelaki tua itu. Suaranya lebih tegas daripada sebelumnya. Jangan biarkan diri kalian goyah. Api terus menyala dan kayu itu perlahan-lahan mulai berubah menjadi abu. Namun, saat proses itu berlangsung, akar-akar besar mulai muncul dari tanah, merayap cepat ke arah mereka. Salah satu akar mencoba menyerang Andi, tapi Raka langsung menendangnya dengan keras, membuat akar itu mundur sejenak. Aku butuh lebih banyak. Suara itu semakin keras, penuh kemarahan. Lelaki tua itu mulai membacakan mantra dalam bahasa kuno. Suaranya menggema di seluruh area. Cahaya dari api mulai menyelimuti tubuh mereka, menciptakan lingkaran pelindung yang menyala terang. Namun pohon itu tidak menyerah. Akar-akar itu semakin agresif, mencoba menembus lingkaran api. Lebih cepat, teriak Raka, suaranya penuh ketegangan. Andi mengambil abu yang mulai terbentuk dan meletakkannya di tengah-tengah lingkaran api. Saat abu itu menyentuh tanah, kilatan cahaya besar muncul, disertai ledakan keras yang mengguncang seluruh area. Suara raungan marah dari pohon itu memenuhi udara, diikuti oleh suara jeritan-jeritan yang datang dari dalam batang pohon. Bayangan-bayangan aneh mulai muncul di sekitar pohon itu. Jiwa-jiwa korban yang terperangkap di dalamnya. Salah satu bayangan itu tampak seperti Dika. Matanya penuh rasa syukur sebelum akhirnya menghilang ke dalam cahaya. Namun, saat cahaya itu mulai memudar, suara tertawa rendah terdengar lagi. Suara itu lebih keras dan lebih dekat, seolah-olah pohon itu belum sepenuhnya dikalahkan. Kalian pikir ini sudah berakhir? Cahaya dari ritual terakhir perlahan memudar, meninggalkan keheningan yang menusuk. Raka dan Andi berdiri terpaku di tempat mereka. Napas mereka tersengal-sengal setelah berusaha melawan akar-akar yang menyerang mereka. Lelaki tua itu juga masih diam. Matanya tertutup seolah mendengarkan sesuatu yang tak terdengar oleh telinga manusia biasa. Apakah ini berhasil? Tanya Andi pelan, suaranya bergetar. Dia mencoba mencari jejak apapun dari bayangan-bayangan korban yang tadi muncul. Tapi yang tersisa hanyalah abu hangus di tanah dan aroma khas kayu bakar yang menyengat. Lelaki tua itu membuka matanya perlahan, tatapannya kosong namun penuh dengan kesedihan. Ritual itu telah membebaskan beberapa jiwa yang terperangkap. Tapi pohon itu, ia tidak akan benar-benar mati. Apa maksudmu? Tanya Raka cepat. Nadanya curiga. Kita sudah melakukan semuanya. Seharusnya pohon itu sudah lenyap. Tidak ada yang bisa sepenuhnya menghancurkan pohon Wijaya, jawab lelaki tua itu pelan. Ia adalah makhluk kuno yang lahir dari mantra-mantra gelap. Ritual pemurnian hanya melemahkan kekuatannya untuk sementara waktu.
ia akan kembali, lebih kuat daripada sebelumnya. Raka dan Andi saling bertukar pandang. Mereka tahu bahwa risiko ini jauh lebih besar daripada sebelumnya, tapi mereka juga tidak bisa meninggalkan teman-teman mereka terperangkap di dalam pohon itu untuk selamanya. Kita harus melakukannya, kata Raka akhirnya, nada suaranya tegas meski tangannya gemetar. Kita nggak bisa tinggalin mereka. Andi mengangguk pelan meski wajahnya penuh ketakutan. Aku ikut. Apapun yang terjadi, aku nggak bisa hidup tenang kalau tahu mereka masih di sana. Lelaki tua itu mengangguk, lalu mulai menjelaskan langkah-langkah ritual terakhir. Kalian harus kembali ke pohon itu saat malam tiba. Kalian membutuhkan 3 bahan terakhir. Daun dari pohon bayang yang telah disucikan, air dari mata air di dasar rawa, dan abu dari kayu yang telah dibakar di bawah sinar bulan purnama. Malam ini adalah malam purnama terakhir sebelum siklus baru dimulai. Lanjutnya, jika kalian tidak menyelesaikan ritual ini sebelum fajar, pohon itu akan sepenuhnya bangkit, dan tidak ada lagi yang bisa menghentikannya. Mereka semua terdiam, hanya suara angin yang memecah keheningan. Akhirnya Raka angkat bicara. Baik, kita cari bahan-bahannya sekarang. Setelah beberapa jam mencari, mereka berhasil menemukan 2 dari 3 bahan. Daun pohon bayang yang telah disucikan, dan air dari mata air di dasar rawa. Namun, bahan terakhir, abu dari kayu yang dibakar di bawah sinar bulan purnama, adalah yang paling sulit didapatkan. Mereka harus kembali ke lokasi pohon dan membakar kayu itu tepat di depan pohon itu sendiri. Saat malam semakin larut, mereka kembali ke tempat pohon wijaya berdiri megah. Cahaya bulan purnama menyinari batang pohon. Itu membuatnya tampak lebih besar dan lebih menyeramkan daripada sebelumnya. Angin dingin berhembus, membawa suara gemerisik yang semakin keras. Inilah saatnya, kata lelaki tua itu pelan. Siapkan kayu itu, bakarlah di bawah sinar bulan. Raka mengeluarkan kayu yang telah mereka siapkan dan meletakkannya di tanah. Dia mengeluarkan korek api dari sakunya dan menyalakan api. Api itu menyala perlahan, diterangi oleh cahaya bulan yang redup. Saat api mulai membesar, suara gemerisik dari pohon itu berubah menjadi raungan marah. Apa yang kalian lakukan? Suara itu bergema, menusuk telinga mereka. Tetap fokus. Bentak lelaki tua itu, suaranya lebih tegas daripada sebelumnya. Jangan biarkan diri kalian goyah. Api terus menyala, dan kayu itu perlahan-lahan mulai berubah menjadi abu. Namun, saat proses itu berlangsung, akar-akar besar mulai muncul dari tanah, merayap cepat ke arah mereka. Salah satu akar mencoba menyerang Andi, tapi Raka langsung menendangnya dengan keras, membuat akar itu mundur sejenak. Aku butuh lebih banyak. Suara itu semakin keras, penuh kemarahan. Lelaki tua itu mulai membacakan mantra dalam bahasa kuno. Suaranya menggema di seluruh area. Cahaya dari api mulai menyelimuti tubuh mereka, menciptakan lingkaran pelindung yang menyala terang. Namun, pohon itu tidak menyerah. Akar-akar itu semakin agresif, mencoba menembus lingkaran api. Lebih cepat, teriak Raka. Suaranya penuh ketegangan. Andi mengambil abu yang mulai terbentuk dan meletakkannya di tengah-tengah lingkaran api. Saat abu itu menyentuh tanah, kilatan cahaya besar muncul, disertai ledakan keras yang mengguncang seluruh area. Suara raungan marah dari pohon itu memenuhi udara, diikuti oleh suara jeritan-jeritan yang datang dari dalam batang pohon. Bayangan-bayangan aneh mulai muncul di sekitar pohon itu, jiwa-jiwa korban yang terperangkap di dalamnya. Salah satu bayangan itu tampak seperti Dika. Matanya penuh rasa syukur sebelum akhirnya menghilang ke dalam cahaya. Namun, saat cahaya itu mulai memudar, suara tertawa rendah terdengar lagi. Suara itu lebih keras dan lebih dekat, seolah-olah pohon itu belum sepenuhnya dikalahkan. Kalian pikir ini sudah berakhir? Cahaya dari ritual terakhir perlahan memudar, meninggalkan keheningan yang menusuk. Raka dan Andi berdiri terpaku di tempat mereka. Napas mereka tersengal-sengal setelah berusaha melawan akar-akar yang menyerang mereka. Lelaki tua itu juga masih diam, matanya tertutup seolah mendengarkan sesuatu yang tak terdengar oleh telinga manusia biasa. Apakah ini berhasil? Tanya Andi pelan, suaranya bergetar. Dia mencoba mencari jejak apapun
dari bayangan-bayangan korban yang tadi muncul, tapi yang tersisa hanyalah abu hangus di tanah dan aroma khas kayu bakar yang menyengat. Lelaki tua itu membuka matanya perlahan, tatapannya kosong namun penuh dengan kesedihan. Ritual itu telah membebaskan beberapa jiwa yang terperangkap, tapi pohon itu, ia tidak akan benar-benar mati. "Apa maksudmu?" tanya Raka cepat, nadanya curiga. "Kita sudah melakukan semuanya, seharusnya pohon itu sudah lenyap. Tidak ada yang bisa sepenuhnya menghancurkan pohon Wijaya," jawab lelaki tua itu pelan. Ia adalah makhluk kuno yang lahir dari mantra-mantra gelap. Ritual pemurnian hanya melemahkan kekuatannya untuk sementara waktu. Ia akan kembali, lebih kuat daripada sebelumnya. Sebelum mereka sempat bertanya lebih lanjut, angin dingin tiba-tiba berhembus kencang, membuat daun-daun bergoyang liar. Suara gemerisik dari cabang-cabang pohon semakin keras, hingga akhirnya terdengar suara tertawa rendah yang menggema di seluruh area. "Kalian pikir bisa menghentikanku?" Suara itu datang dari segala arah, menusuk telinga mereka seperti jarum es. "Aku sudah ada sebelum kalian dilahirkan, dan aku akan tetap ada setelah kalian mati." Raka dan Andi saling bertukar pandang. Ketakutan terlihat jelas di wajah mereka. Mereka tahu bahwa ritual terakhir yang mereka lakukan tidak cukup untuk mengakhiri ancaman ini. Pohon itu masih hidup, masih lapar, dan masih marah. "Ayo pergi dari sini," desak Raka. Suaranya tegas, meski tubuhnya gemetar. "Kita nggak bisa melawan ini lagi." Mereka mulai berlari menjauhi pohon itu. Tapi kali ini, hutan terasa seperti labirin yang tak ada habisnya. Pepohonan di sekitar mereka mulai berubah bentuk, cabang-cabangnya menjulur lebih panjang, daun-daunnya berubah warna menjadi lebih gelap, dan akar-akarnya mulai bergerak seperti ular raksasa. Tiba-tiba, salah satu akar besar melilit kaki Andi, menariknya ke bawah. Raka langsung berbalik dan mencoba melepaskan akar itu, tapi kali ini akar tersebut jauh lebih kuat daripada sebelumnya. Andi berteriak keras, tangannya mencoba meraih pisau lipat dari sakunya. "Potong akarnya," teriak Raka. Andi berhasil meraih pisau itu dan mulai memotong akar yang melilit kakinya. Tapi saat pisau menyentuh akar, terdengar suara mendesis keras, seperti air yang dituangkan ke atas besi panas. Akar itu langsung melepaskan cengkramannya dan mundur ke dalam tanah. Andi terjatuh, napasnya tersengal-sengal. Apa yang baru saja terjadi?" "Pohon itu sedang marah," jawab lelaki tua itu pelan. "Dan kemarahan itu tidak akan berhenti sampai kalian benar-benar pergi dari sini." Mereka melanjutkan perjalanan, tapi kali ini lebih waspada. Setiap suara, langkah atau gemerisik kecil membuat mereka menoleh cepat-cepat. Hutan terasa seperti makhluk hidup yang bernafas, mengejar mereka dengan kecepatan yang sama dengan langkah mereka. Akhirnya, mereka sampai di sebuah tebing kecil yang menghadap langsung ke pohon Wijaya. Dari sana, mereka bisa melihat pohon itu dengan jelas. Cabang-cabangnya menjulur seperti tangan-tangan kelaparan yang siap menyerang. Di bawah sinar bulan yang redup, pohon itu tampak lebih besar dan lebih gelap daripada sebelumnya, seolah-olah ia tumbuh semakin kuat setiap detik. "Inilah batasnya," kata lelaki tua itu pelan. "Jika kalian melewati tebing ini, kalian bisa meninggalkan hutan ini. Tapi ingat, pohon itu tidak akan melupakan kalian." "Apa maksudmu?" tanya Raka, nadanya curiga. "Pohon Wijaya tidak hanya hidup di dunia fisik," jawab lelaki tua itu pelan. "Ia juga hidup di dalam mimpi-mimpi kalian. Ia akan menghantui kalian sampai salah satu dari kalian kembali kepadanya." Mereka semua terdiam, hanya suara napas mereka yang terdengar. Lelaki tua itu menghela napas panjang. "Ini belum berakhir. Pohon itu akan terus mengejar kalian. Bahkan jika kalian meninggalkan hutan ini, ia akan selalu ada di dalam mimpi-mimpi kalian. Ayo pergi dari sini," kata Raka akhirnya. Suaranya lebih tegas meski matanya penuh keraguan. Mereka mulai berjalan menjauhi pohon itu, tapi sebelum mereka bisa melangkah lebih jauh, kabut tebal mulai menyelimuti area itu. Suara gemerisik semakin keras, hingga akhirnya mereka tidak bisa mendengar apapun selain bisikan-bisikan yang mengatakan hal yang sama berulang-ulang. "Aku lapar. Aku butuh lebih banyak." Mereka akhirnya berhasil keluar dari hutan, melangkah
ke jalan setapak yang memimpin kembali ke desa. Udara terasa lebih hangat di luar batas hutan, tapi rasa lega tidak kunjung datang. Matahari mulai terbit. Cahayanya lembut namun tidak cukup untuk mengusir ketegangan yang masih menggelayuti mereka. Raka dan Andi berjalan dalam diam, sementara lelaki tua itu tetap di belakang mereka, langkahnya pelan seolah ia sedang merenungkan sesuatu. "Kita benar-benar keluar," kata Andi pelan, suaranya seperti bisikan. Dia menoleh ke belakang, ke arah hutan yang semakin jauh. "Tapi kenapa aku masih merasa nggak aman?" Raka tidak menjawab. Matanya penuh dengan keraguan, pikirannya dipenuhi oleh bayangan Nisa, Dika, dan semua hal mengerikan yang mereka alami di hutan itu. Dia tahu bahwa ritual pemurnian telah melemahkan pohon Wijaya, setidaknya untuk sementara, waktu. Tapi kata-kata lelaki tua itu terus terngiang di benaknya. "Ia akan selalu ada di dalam mimpi-mimpi kalian." Lelaki tua itu berhenti melangkah, membuat mereka ikut berhenti. Dia menatap mereka satu persatu dengan mata yang tampak lebih tua daripada sebelumnya, seolah-olah beban besar telah diletakkan di pundaknya. "Kalian sudah melakukan yang terbaik," katanya pelan. Suaranya nyaris tenggelam oleh angin pagi. "Tapi ingatlah, pohon Wijaya bukanlah sesuatu yang bisa dikalahkan sepenuhnya. Ia adalah bagian dari dunia ini sekarang, dan ia akan selalu lapar." "Apa? Kita harus tinggal waspada selamanya?" tanya Raka, nadanya penuh frustrasi. "Tidak selamanya," jawab lelaki tua itu. "Hanya sampai salah satu dari kalian kembali kepadanya." Mereka terdiam, hanya suara napas mereka yang terdengar. Kata-kata itu seperti kalimat hukuman yang tidak bisa mereka hindari. Mereka tahu bahwa pohon itu tidak akan melupakan mereka, tidak akan berhenti, sampai salah satu dari mereka menjadi korban berikutnya. Beberapa hari kemudian, Raka dan Andi kembali ke kehidupan normal mereka di desa. Namun, segalanya tampak berbeda. Mereka tidak bisa tidur nyenyak. Setiap kali mereka menutup mata, mereka melihat bayangan-bayangan aneh di balik kelopak mata mereka. Suara gemerisik daun, bisikan samar, dan raungan marah dari pohon itu terus menghantui mereka dalam mimpi. Suatu malam, Raka terbangun dengan tiba-tiba. Tubuhnya basah oleh keringat dingin. Dia melihat jam di samping tempat tidurnya, pukul 3 pagi. Dia mencoba bernapas perlahan, mencoba meyakinkan dirinya sendiri bahwa itu hanya mimpi. Tapi kemudian, dia mendengar suara langkah-langkah berat di luar rumahnya. Dia bangkit dari tempat tidur, hatinya berdebar kencang. Dia membuka jendela kamarnya perlahan, mencoba melihat keluar. Di bawah sinar bulan purnama, dia melihat sesuatu yang membuatnya membeku di tempat. Di halaman depan rumahnya, ada sebuah pohon kecil yang tumbuh tepat di samping pintu masuk. Pohon itu tampak biasa saja pada pandangan pertama, tapi saat Raka memperhatikannya lebih dekat, dia menyadari sesuatu yang aneh. Kulit kayunya lebih gelap daripada pohon lain, dan ada goresan-goresan kecil di permukaannya, seperti bekas cakaran manusia. Apa ini?" gumam Raka, suaranya bergetar. Sebelum dia bisa bereaksi lebih jauh, suara tertawa rendah terdengar dari arah pohon itu. Suara itu sama persis dengan suara yang mereka dengar di hutan beberapa hari lalu. "Kalian pikir bisa lolos dariku?" Suara itu bergema, menusuk telinga Raka hingga ke tulang. Dia mundur selangkah, tubuhnya gemetar hebat. Tapi suara itu tidak berhenti. Malah semakin keras, hingga akhirnya terdengar seperti jeritan yang memenuhi udara. "Lebih banyak, aku butuh lebih banyak." Pagi harinya, Andi mendatangi rumah Raka karena khawatir setelah tidak mendengar kabar darinya sejak malam sebelumnya. Ketika dia sampai di sana, dia menemukan pintu depan terbuka dan rumah itu kosong. Di halaman depan, pohon kecil itu sudah tumbuh lebih besar. Cabang-cabangnya menjulur seperti tangan-tangan kelaparan. Andi mencoba masuk ke dalam rumah, tapi saat dia melangkah ke halaman, dia melihat sesuatu yang membuatnya berhenti sejenak. Di tanah, ada jejak kaki, jejak milik sepatu olahraga Raka, yang mengarah lurus menuju batang pohon. Dan sama seperti sebelumnya, jejak itu berhenti tepat di depan pohon. "Andi!" Suara pelan terdengar dari balik pohon. Dia berbalik cepat, matanya melebar. Di antara cabang-cabang pohon itu, ada wajah Raka, matanya kosong seperti boneka, tangannya terulur seperti meminta tolong. "Jangan, biarkan aku pergi."
Suara Raka terdengar lemah, penuh putus asa. Andi berdiri diam, tubuhnya membeku. Dia ingin bor, tapi di kakinya tidak bisa bergerak. Suara tertawa rendah itu kembali terdengar. Kali ini lebih dekat, lebih jelas. Inilah awal yang baru. Suara itu bergema, diikuti oleh suara gemerisik dedaunan yang semakin keras. Beberapa minggu kemudian, desa itu kembali tenang. Warga setempat mulai melupakan insiden yang terjadi di hutan. Namun, di ujung desa, sebuah pohon baru mulai tumbuh di halaman rumah Raka. Pohon itu tampak biasa saja pada pandangan pertama, tapi bagi mereka yang memperhatikan lebih dekat, ada sesuatu yang aneh tentangnya. Kulit kayunya lebih gelap, dan cabang-cabangnya tampak seperti tangan-tangan raksasa yang siap mencengkeram. Nisa dan Dika tidak pernah kembali. Raka dan Andi juga hilang tanpa jejak. Tapi cerita tentang pohon Wijaya terus hidup di desa itu, dilewatkan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Dan di malam-malam sunyi, ketika angin berhembus melalui dedaunan, orang-orang sering mendengar bisikan samar yang berkata, "Aku lapar, butuh lebih banyak."